Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau coba jelasin cara membuat website ASP mata kuliah pemrograman visual. Jadi intinya di sini restore MongoDB sama restore database SQL, terus membuat web pada IIS-nya. Nah, yang pertama pastikan dulu untuk aplikasinya sudah terinstall. Yang pertama MongoDB sama MongoDB Compass. Terus yang kedua itu SQL Server sama SQL Server Management Studio. Nah, untuk Server Management Studio di sini pastikan tahu username dan passwordnya ya. Jadi nanti, nah contohnya seperti ini. Ini server name, kemudian loginnya ini username SA, ini default ya, pas instalasi ada. Terus passwordnya tahu. Nah, jadi connect seperti ini sudah bisa. Terus untuk IIS-nya juga sudah terinstall. Dan untuk IIS ini pastikan fitur World Wide Web-nya sudah terinstall juga. Nanti bisa dicek cari aja Feature. Nah, ini turn Windows Feature on off. Nah, di sini IIS klik tanda plusnya, lalu World Wide Web Service. Nah, yang ini Application Development. Nah, ini pastikan sudah terinstall dengan cara tinggal dicentang aja. Kalau misalkan belum dicentang kecuali ini CGI, terus tinggal OK, nanti dia otomatis download terus install. Kalau sudah diinstal, lanjut aja. Nah, mungkin itu ya. Terus selangkah selanjutnya kita pertama restore MongoDB dulu. Nah, pastikan sudah download filenya. Ini adalah file yang dari pertemuan 3 sama 4 kalau nggak salah. Ini namanya sama. Diekstrak. Nah, ini aslinya ada 3 folder, cuman saya nanti kan yang dibutuhin cuma 2 nih. Yang 00 sampel ini adalah file websitenya. Terus yang new backup ini adalah database-nya yang buat di restore. Nah, pertama kita restore MongoDB. Nah, MongoDB adanya di sini nih. New backup. Nah, terus masuk dulu ke folder dump. Nah, ini kan masih sampel. Kita rubah saja yang ini, sample code. Kita rubah sesuai dengan nama projectnya. Saya projectnya gudang. Jadi gudang code. Ini folder ini aja yang dirubah dulu. Nah, terus untuk restore-nya back tadi ke folder sini. Terus tekan save, klik kanan. Pilih ini, PowerShell. Jadi kita buka PowerShell di folder tersebut. Nah, ini kan tuh new backup. Nah, tinggal jalankan Mongo restore. Enter. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek di Mongo Kompas. Nah, ini sudah masuk ya. Gudang code, sampel CDN, sampel doc. Nah, langkah selanjutnya kita restore database SQL. Masuk ke SQL Server Management Studio. Terus di database ini, klik kanan, restore database. Nah, pilih device. Terus add. Nah, cari filenya di folder yang tadi new backup. Nah, yang ini ya, new backup. Nah, pilih file ini, sampleout.bak. Oke. Terus kita rubah namanya ini, sampel.
sesuai dengan projectnya masing-masing. Gudang out, lalu oke. Nah, ini berhasil. Terus kita bikin satu database lagi, new database. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, tadi sampai create new database. Nah, database yang baru namanya gudang data. Jadi projectnya apa, terus underscore data. Klik OK. Nah, kita sudah ada dua database, gudang out dan gudang data. Selanjutnya kita ke gudang out, tabel, kemudian tabel redirect URIs, edit top 200. Nah, untuk yang kolom row nomor 7 ini, kalau misalkan mau diganti, silakan bisa diganti. Cuman lebih baik default aja biar tidak susah. Jadi nanti portnya untuk websitenya itu 8899. Nah, terus ke tabel DBO client. Nah, row nomor 7 ganti nama projectnya. Gudang. Pakai huruf kapital semua ya. Nah, kita sudah selesai di SQL database. Lalu kita konfigurasi di folder ini nih. Sampel. Nah, untuk nama ini bisa diganti aja sesuai projectnya. Pertama, up setting. Edit bisa pakai Notepad atau bisa pakai ini apa? Visual Studio Code. Nah, saya pakai ini Notepad. Nah, yang pertama yang paling atas nih, URL-nya pastikan sama dengan yang tadi ada di SQL database. Ini kan 8899 berarti sudah benar. Nah, terus project ID samakan juga dengan yang tadi di tabel client. Nah, ini kan saya gudang ya. Berarti sudah oke, tinggal save. Terus ke ini file connection. Nah, ini karena tadi saya sudah setting jadi ini sudah berubah ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan ini, data source itu adalah server name dari database SQL-nya. Nah, ini kan titik ya. Nah, itu memang server name saya titik. Nih, titik. Nah, kalau mau copas bisa pas connect database engine. Nah, ini server name. Biasanya ada yang nama desktop, ada yang defaultnya itu titik. Ini bisa di copy aja. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini berarti di copy aja gitu. Nah, kalau saya kan titik. Nah, itu ini semua tiga-tiganya juga sama. Terus yang kedua, initial catalog. Nah, kalau yang default itu masih sample data, sample out, sample out. Nah, itu dirubah juga sesuai dengan projectnya. Ini itu nama database-nya. Nah, ini kan nama database-nya gudang out, gudang data. Jadi disesuaikan di sini. Yang di atas gudang data, kemudian yang dua di bawah gudang out. Nah, terus ID-nya atau user ID ini SA. Tadi kan punya saya SA ya. Jadi SA, lalu passwordnya masukin. Nah, user sama password ini tuh yang digunakan buat login ke sini, ke SQL servernya. Jadi pastikan benar. Nah, jika yang tiga ini udah, nah yang lain terakhir ini adalah MongoDB-nya. Nah, MongoDB-nya kan tadi yang code ini saya kasih nama gudang code.
Nah, bisa dicek di Mau Kompas nih, gudang code. Nah, ini sudah sesuai, tinggal save. Nah, terus selanjutnya kita bikin webnya di IIS. Masuk ke IIS, kemudian klik kanan di site, add website. Site name-nya, terus physical path-nya diarahkan ke folder data webnya. Nah, ini folder ini nih, 00 sampel. Terus yang tadi sudah di rename jadi gudang. Oke. Terus portnya sesuaikan dengan yang tadi juga, 8899. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita edit permission. Security. Jadi kita harus menambahkan ini nih, is user ke folder yang tadi. Ini kan kebetulan udah ada ya. Nah, kalau misalkan belum ada, klik ini, advance, terus add, select principal, advance lagi, find now. Nah, terus cari nih, is. Terus oke. Terus ini full control. Oke lagi. Oke. Oke. Terus di restart. Di application full, gudang, stop, lalu start. Terus kita coba akses. Browse. Nah, ini udah jadi. Tadi aksesnya itu localhost 28899 app kecil ya. Nah, terus tinggal login. Username-nya itu Hasan, passwordnya Hasan Master. Sign in. Nah, ini yes aja, allow. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Nah, mungkin sampai sini saja videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.